jerutan sepi mapan gede opore murasan dang banget dirgahayu panjang punjung kemari pangloh jinawi kerton lan raharja ing nuswantara nyata jerutan sepi mapan gede opore murasan dang banget dirgahayu. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Manage Your Mind. Baik pemirsa, kata kunci kita adalah mind, it's not everything. Pikiran atau batin bukan segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita atau dari batin kita. So, jadi manage your mind, kelola batinmu. Untuk apa kita sebenarnya mengelola batin kita? Saya rasa kita akan sepakat bahwa semua orang bertujuan untuk bahagia, bahkan semua makhluk. Tapi bagaimana caranya? Banyak jalan katanya menuju ke kebahagiaan, tapi apakah itu sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang baik? Nah, itu kita akan perlu diskusikan pada Manage Your Mind. Baik, pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini luar biasa sekali. Kita akan membahas satu tema yang masih relevan di bulan-bulan ini, yaitu memaknai semangat kepahlawanan. Dan kita tahu kita telah memperingati Hari Pahlawan. Dan siapa sih sebenarnya pahlawan-pahlawan itu? Kita akan diskusikan hal ini dengan dua orang narasumber kita. Beliau berdua adalah berasal dari pengurus FKUB Kabupaten Malang. Yang satu kita sapa dulu Bapak Dr. Andes Mahmud Ghazali MSI. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat ya? Sehat. Seger nih kayaknya, rapi banget ini ya? Alhamdulillah, ya beginilah saya ini. Bapak biasanya dosen ya? Ya, dosen. Di mana Pak? Di Universitas Islam Raden Rahmat, Kepanjen, Malang. Unira Malang. Kalau ngajar pakai jas gini nggak? Ya sering pakai jas. Oh keren berarti ya. Ya berdasi juga. Oh ya. Ya, Pak Mahmud Ghazali ini adalah juga Ketua Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Malang. Ya, PCTAI singkatannya. Oh singkat ya, daripada. Tapi bagus sekali ini Persaudaraan Cinta Tanah Air. Berarti ini lintas agama, lintas agama. Sara lah pokoknya. Lintas agama. Jadi pengurusnya semua lintas agama masuk di situ. Ya. Cinta Tanah Air. Ya. Baik, kita sapa yang berikutnya narasumber kita. Halo Pak Krista Budi P. Andrea. Apa kabar Pak? Kabar baik, Bu Sadana. Iya, baik. Beliau ini dari Gereja Kristen Jawi Wetan. Wah, keren ini ya. Yang di Universitas apa tadi Pak? Islam Raden Rahmat. Raden Rahmat ini kalau nggak salah ya, Sunan Ampel ya. Waduh, saya pengen tahu nih ceritanya tentang ini dulu ya. Baik Pak, saya pengen tahu sedikit tentang Unira ini ya. Dan Pak Ghazali ada di sana. Kenapa kok dinamakan Raden Rahmat ini? Ya, Universitas Islam Raden Rahmat. Memang ini berdiri masih 4 tahunan. Ya. Tapi sebelumnya sudah ada namanya STAI, Sekolah Tinggi Islam Raden Rahmat. Memakai nama beliau juga ya? Iya, Raden Rahmat itu nama dari Sunan Ampel. Sunan Ampel ini dari Majapahit bukan? Bukan.
wali ya, salah satu Wali. tapi tidak menikah dengan salah satu dari kerajaan Majapahit, enggak ya? Kok saya lupa dikit iya. sejarahnya. Tapi beliau adalah salah seorang pahlawan kita loh, Pak. Iya. Bisa dibilang begitu sehingga Iya. namanya dipakai Raden begitu Rahmat. ya. Iya. Raden Rahmat. Baik, saya ingin menanyakan Pak, masih di bulan November dengan semangat Hari Pahlawan ini, apa sebenarnya makna kepahlawan menurut Pak Kusali? Begini ya, terima kasih. Jadi temanya memang bagus sekali, kaitannya dengan bulan November yang baru saja kita peringati 10 November, di mana peristiwa Hari Pahlawan di Surabaya, sehingga Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Ya. Mungkin satu-satunya kota di dunia ini yang memiliki predikat kota pahlawan itu cuma Surabaya. Makanya kita hari ini kita memperingati ya, walaupun sekarang ini sudah tanggal ya hampir habis November ini, tapi kita akan mengambil makna semangat ya. kepahlawanan itu. Pahlawan itu memang dari bahasa Sanskerta, dari kata pahla dan wan. Jadi pahlawan itu adalah orang yang ada pada dirinya menghasilkan buah yang berkualitas untuk bangsa, negara, dan agama. Jadi orang ini adalah orang yang punya keunggulan keberanian. Unggul dalam bidang berani berkorban, dan membela yang benar untuk bangsa, negara, dan termasuk agamanya. Jadi intinya pada diri pahlawan itu ada satu keberanian, dua pengorbanan, yang ketiga yaitu membela yang benar. Jadi pahlawan satu harus berani karena benar. Ya. Sesuai bendera kita ini merah, putih. Merah itu berani, putih itu benar atau suci. Jadi berani karena benar. Beraninya itu bukan karena berani kepepet gitu. Jadi memang berani untuk kebenaran. Bapak ada orang yang berani karena kepepet gitu. Dan tidak berani karena tidak benar. Ya tabiat. Ada orang yang memang punya tabiat berani gitu. Kena singgung sedikit saja nantang gelut itu. Wanita ae. Wanita ae. Wong iku anjene wanian iku gitu. Iya. Beda ini ya, bukan ini tabiat, ini. bukan pahlawan. Iya. Dan tidak karena pengalaman. Oke. Ya. Ya, tidak karena pengalaman, pujian. Baru berani karena dialem, dipuji itu. Jadi betul-betul pahlawan ini memang pahlawan membela kebenaran. Berani karena benar, berani karena suci. Pengorbanan, memang pahlawan itu harus berkorban. Tidak ada pahlawan tidak berkorban itu. Berkorban harta, benda, pikiran, tenaga, waktu, nyawa. bahkan jiwa nyawa. Iya. Gitu. Ini sudah dibuktikan. Nah, yang ketiga, ya membela kebenaran, bukan membela yang salah. Jadi satu memang membela kebenaran sesuai dengan bendera kita ini, yaitu merah putih. Yang disebut pahlawan kesiangan, Pak Kris, apa Pak pahlawan kesiangan ini? Kita sering dengar deh pahlawan kesiangan nih. Apa itu Pak Kris? Kalau mengulangi apa yang disebutkan oleh Pak Mahmud Ghazali tadi, apa yang menjadi pembeda pahlawan dengan yang bukan? Pahlawan itu orang yang tidak mikir dirinya sendiri. Nah itu. Ya. Orang yang tidak egois, seluruh jiwa raganya dipersembahkan untuk yang lainnya. Jadi sikap yang altruis seperti ini itu sikap dasar yang dibutuhkan oleh pahlawan tanpa pamrih. Ya. Nah, ketika dia memiliki pamrih, itulah yang disebut dengan pahlawan Kesiangan ya. Iya. Oh, oke. Kalau dulu pahlawan dimanai mereka yang terlibat perang nih, Pak Kris. Iya. Saat ini apakah makna
kepahlawanan di era yang sekarang? Kalau pahlawan, semua orang butuh pahlawan. Apakah semua orang Buset. berpotensi untuk menjadi pahlawan? Semua orang membutuhkan pahlawan, sebaliknya juga demikian, semua orang punya potensi untuk menjadi pahlawan. Ketika dirinya, hidupnya itu dipersembahkan, diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan keberanian untuk menjalankan sikap itu. Dan ketika keberanian itu dilakukan dan dia betul-betul membela orang lain yang terutama yang mereka menderita, mereka yang ditindas, mereka yang difitnah, maka saat itulah dia menjadi pahlawan. Pahlawan tidak butuh sertifikat, Bu Sadana. Ya, Pak Kris, tidak membutuhkan sertifikat. Apakah orang tua kita juga termasuk salah satu kandidat ke pahlawan? Jadi jawab dulu ya. Baik, pemirsa Dapat TV, tentunya masih tema kepahlawanan dan akan kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya Manage Your Mind bersama dua tamu kita, Pak Kris dan Pak Mahmud.
Baik, tadi saya masih di Pak Kris. Pak Kris, tadi berbicara tentang kepahlawanan, kita sudah dapat rumusan dari pahlawan yang sebenar-benarnya. Apakah orang tua kita juga termasuk dalam kandidat pahlawan itu, Pak Kris? Terutama ibu, coba kita bayangkan, hidupnya diserahkan untuk kita, bukan hanya ketika kita sudah di luar rahim, tetapi bahkan ketika kita masih menjadi janin di dalam rahim. Beliau tidak meminta apapun upah ketika beliau mengandung kita 9 bulan 10 hari. Direwangi angel turu. Yang semula seneng tidurnya murep, Cantik melumah, langsing. cantik langsing, sekarang Melempung. kemana-mana sumuk, tidur tengkurap ndak bisa. Bisa gak timbangan? Iya. Paling-paling mengeluhnya ibunda kita itu cuman aduh sumuk, cuman itu saja. Ya. Tapi mengeluhkan kehamilannya, saya kira ibu tidak akan pernah seperti itu. Apalagi ketika mereka melahirkan kita. Jadi itu adalah pahlawan bagi kita. Bagi setiap anak harusnya. Iya, hidupnya diberikan oleh kepada setiap anak yang dilahirkan. Iya. Saya rasa kita sudah dapat pahlawan-pahlawan di kehidupan kita. Pak Mahmud, mengenai ini ada loh yang ibu juga yang tega bahkan membunuh janinnya segala macam. Apa ini kasus apa ini sebenarnya kalau sampai seperti itu? Apakah ini melawan kodrat? Ya, kalau saya ya di luar memang ya kemanusiaan lah itu. Luar biasa. Kalau anak sampai ibu sampai membunuh anak. Ya. Nah, kepahlawan seorang ibu tadi sudah sampaikan oleh Pak Pendeta bahwa ibu kita ini memang menderita sangat luar biasa. Dan kita ini adalah hasil silaturahim sebetulnya. Sila itu sambung, rahim kasih sayang. Ya. Kalau sampai ada ibu itu membunuh anak, berarti putus kasih sayangnya. Padahal kita ini diciptakan itu dari hasil silaturahim. Silaturahim itu bahasa Arab, sila itu sambung, rahim itu kasih sayang. Dari mana? Kasih sayang dari ayah sama ibu ketemu. Ya. Ya. Setelah ketemu, kemudian nikah. Tadinya kan sir-siran lah itu kasih sayang ini, sir-siran. Dari yang sir ya Oh, harusnya. kalau dulu itu orang mengatakan gendaan lah. Tapi masih nafsu, sir Pak. bodo irenge sir bodo senenge. Yo. Akhirnya silaturahim itu terjadi. Hasil silaturahim itu disimpan di yang kokoh di ibu, namanya rahim. Tetap rahim namanya. Tetap rahim. Melindungi ya. Melindungi. Dia 9 bulan di situ. 9 bulan lebih itu kadang-kadang. Luar biasa penderitaan ibu. Maka itu Bu, pahlawan betul itu. Sehingga waktu melahirkan itu juga ya luar biasa. Itu kalau di ajaran Islam itu ibu melahirkan itu kalau sampai meninggal itu dihukumi mati syahid. Karena luar biasa. Itu karena beratnya ibu. Betul, Pak. Ya, kita ini harus terima kasih sama ibu kita ini, pahlawan ibu. Itu mengalami perang waktu itu. Darah tumpah ya. Ya, pertumpahan darah. Bercucuran. Kemudian air juga tumpah. Ingat, darah kita ini mengantarkan, darah merah mengantarkan kita lahir. Darah keluar dulu, kemudian darah putih, merah putih. Jadi kita ini dilahirkan melalui merah putih, gitu, merah putih, menentukan lesan merintih kesakitan, perasaan gaduh. Teriak-teriak. Kalau suami bapaknya itu, ya cuma bengang-bingung gitu saja. Yang kesakitan itu adalah ibu. Kadang-kadang bapaknya itu disuruh mencari bidan, malah keliru biduan. Nemen bapaknya. Jadi memang di agama Islam itu ada sahabat yang tanya kepada Nabi, setelah saya
percaya kepada Allah, berbakti kepada Allah, kepada Rasul, itu kepada siapa gitu. Nabi menjawab, pada ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Gitu. 3 banding Jadi 1. 3 banding 1. Ya. Luar Jadi biasa kalau sekali ya. ada ibu ya berbuat sampai ya tega yang sampaikan tadi itu, yaitu putus silaturahimnya. Ya, mungkin Ini memang ya dosanya besar. oleh sebab apa kita juga kadang nggak tahu Kan ya, kita Pak, ya. ini dijadikan dari hasil silaturahim. Makanya tidak boleh kita memutus silaturahim itu. Sila adalah tadi Sambung rahim, kasih sayang, menyambung kasih sayang. Itu yang harus dipahami kedalaman maknanya ya Pak. Iya, Ketika orang kita ini juga kalau tidak ada silaturahim nggak ketemu ini. betul, Iya. betul, sambung kasih sayang ya. Baik, luar biasa sekali pembahasan tentang bagaimana makna kepahlawanan, bahwa ibu kita adalah pahlawan kita. Walaupun mungkin ada kemarin yang nanya, memang nggak mesti Bu, seorang ibu itu punya kasih sayang, katanya gitu. Kayak saya bilang, cinta sejati itu cintanya seorang ibu. Saya nih dibuang sama ibu saya, diadopsi oleh orang lain. Ya mungkin oleh karena sebab sesuatu. Ya tolong dimaafkan ibumu. Tapi bagaimanapun kelahiran kita harus melalui seorang ibu kan Pak. Nggak mungkin berjungul tiba-tiba kan, seperti itu. Jadi kadang-kadang ada perasaan dendam kepada seorang ibu karena itu. Pak, sekarang saya mau ke Pak Kris. Pak Kris, Baik. ada ancaman dari luar negeri seperti penyelundupan narkoba, ya kan? Dan itu lebih kejam dari peperangan karena dia masuk ke mental, sisi mental kemanusiaan kita. Dan itu dibutuhkan juga seorang tokoh pejuang sebenarnya, pemberani dan memberantas. Apakah hal ini termasuk dalam semangat kepahlawanan? Pernah nggak Pak menemui mungkin umat atau siapapun lah yang terlibat atau masuk di dalam dunia kecanduan narkoba ini, mungkin antara Pak Kris dan Pak Mahmud ini? Tahun 90-an menjelang tahun 2000 di Malang ini pernah ada anti-drug youth movement. Jadi anak-anak muda yang bergerak untuk melawan narkoba. Nah, saya juga waktu itu kami membentuk namanya Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Belum ada FKUB tahun 98. Nah, salah satunya tugas kami adalah mensupport anak-anak muda yang memang punya semangat untuk melawan narkoba ini. Saya melihat sendiri di depan mata saya, anak-anak SMP di sebuah sekolah, saya tidak perlu menyebutkan, itu bertransaksi di halaman sekolahnya dia. Bayangkan. Gurunya nggak tahu lewat lintingan-lintingan, iya. Gurunya nggak tahu itu. Iya, itu yang kita nggak ngerti juga. Tetapi luar biasa. Itu tahun 90-an akhir ya. Nah, sekarang ini perkembangan narkoba luar biasa. Mulai dari yang dibakar sampai dengan yang dimut kayak permen itu. Nah, itu membodohkan bangsa kita. Itu musuh yang sekarang ini harus kita hadapi. Nah, celakanya wajah musuh ini sekarang berubah. Kalau dulu kan jelas siapa lawan kita, bangsa mana lawan kita, itu jelas. Sekarang tidak jelas. Karena wajah-wajahnya ya pengedar-pengedar, pemakai-pemakai ya mirip sekali dengan kita, dan narkoba itu tidak memandang agama. Ya. Lah kalau kita kemudian gak bisa rukun satu dengan yang lain untuk bersama-sama menghadapi ini, kita pasti kalah dengan narkoba. Jadi mau tidak mau kita memang harus rukun, kita harus menghadapinya bersama. Dan di daerah Malang ini cukup seru juga ketika kita menghadapi mereka. Nah, kita tidak bisa menghadapi sendiri, kita bisa mengajak anak-anak kita, pemuda-pemuda kita. Karena luar biasa, semua diserang, bahkan anak-anak kecil pun sekarang menjadi pasarnya mereka. Jadi seperti membabi buta begitu. Ya, Pak Mahmud. Narkoba saya pikir ini adalah lebih tepat kepada bukan narkoba. Narkoba akan selalu ada, bahkan mungkin sebagai obat. Tetapi ada yang namanya penyalahgunaan narkoba itu tadi ya Pak ya. Dan ini menjadi sebuah perang dagang sebenarnya. Kalau kita lihat ya ini kan dagangan ini.
perang gitu loh. Iya. Dodolan gitu loh. Apa yang membuat anak-anak itu bisa masuk ke ranah itu, atau itu sebuah fashion ya, sebuah tren? Nah, aku gak gawe narkoba, gak boys, misalnya seperti itu Pak. Atau Pak Mahfud mungkin yang pernah ditemukan, atau karena anak-anak ini kurang kasih sayang, silaturahmi bersama keluarganya mungkin, ya tidak ada kasih sayang sehingga dia mungkin masuk ke lingkungan yang justru di situ dia menemukan kasih sayang, tapi kasih sayangnya yang koyo opo. Nah ini nanti kita bahas gitu Pak. Ya. Baik pemirsa Dama TV, kita akan bahas perihal narkoba, bagaimana seseorang bisa masuk ke dunia penyalahgunaan narkoba. Kita akan ketemu setelah yang satu ini. Berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarane wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali neng gunung tak cedangi saged jagung yen mendung tak silih caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa Cati Rejo dene ora ilang nggone padha lara lapa. janji ning saiki apa lali neng gunung tak cedangi saged jagung yen mendung tak silih caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara Baik pemirsa Dawa TV, apa kabar bagi Anda yang baru saja memutar channel Dawa TV dan tentunya melalui streaming di bawah ini Anda bisa menyaksikan
banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang kehidupan di Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan tentunya Manage Your Mind kali ini kita membuka wawasan menjadi jauh lebih luas dan berbicara dengan berbagai sektor lintas agama, bahkan siapapun bisa berdiskusi di sini bagaimana sebenarnya kita bisa berbahagia di dalam kehidupan kita yang singkat ini. Ya, tentunya perjalanan-perjalanan hidup penuh dengan lika-liku kehidupan, tetapi harus endingnya kalau kata Pak Gosali Kusnul Khotimah ya Pak ya. Endingnya kudu Kusnul Khotimah dong. Kusnul Khotimah artinya apa Pak? Bagus pungkasane. Oh, bagus pungkasane. Terakhir itu bagus. Ya, setuju ya Pak Kris ya kalau gitu Pak. Setuju. Masuk jatuh bangun tapi kudu bagus pungkasane. Ya terakhir harus bagus. Iya Pak. Iya Pak, ini tadi kita berbicara tentang bagaimana kita sama-sama prihatin dengan dari narkoba ya, atau penyalahgunaan narkoba, mungkin lebih tepatnya seperti itu, karena banyak narkoba itu digunakan sebagai obat di dosis-dosis tertentu oleh ilmu kedokteran bahkan. Tapi juga bahkan sudah diketemukan dari hipnotis, bahkan operasi tanpa harus memakai obat bius. Obat bius itu kan lama ya, udah ratusan tahun yang lalu. Bahkan bisa dengan melahirkan tanpa sakit dengan hipnotis yang saya dengar-dengar dari ilmu pengetahuan yang terbaru. Ya, Pak, masalahnya di mana sih sebenarnya untuk mengawal masalah narkoba ini? Di peredarannya atau juga mungkin di perilaku kita? Kecanduannya ini loh Pak, yang akhirnya mencandu. Atau awalnya nyoba-nyoba di CI? Mungkin pernah ada kasus-kasus mahasiswa kayak atau apa Pak? Terima kasih. Jadi bicara kaitannya masih dengan pahlawan. Kalau dulu memang musuh kita ini memang jelas ya. Dalam peristiwa 10 November katakan itu musuh kita jelas. Ada di situ ada Inggris, sekutu lah, tentara sekutu. Kemudian di situ diboncengin dengan Belanda, Amerika. Itu tentara sekutu yang memang saat itu ya memang belum rela kita itu merdeka tanggal 17 Agustus 45 itu. Sehingga terjadilah perlawanan di pihak kita. Ini jelas, musuh kita itu jelas. Kita hadapi walaupun dengan seadanya. Ya. Dengan alat senjata saja. Tapi kalau sekarang ini, negara itu hitung-hitung negara lain mau masuk Indonesia, itu melalui tentaranya, itu hitung-hitung. Ya. Karena negara kita itu sudah lengkap, sudah maju. TNI-nya sudah lengkap, maju sudah. Senjatanya sudah ya, senjata sudah modern, sudah hitung-hitung lah. Ya. Negara kita sudah kuat bidang itu. Tetapi sekarang ini yang kita hadapi itu apa sebetulnya? Di antaranya adalah kita ini sekarang menghadapi masalah ekonomi, ya. Masalah pendidikan, artinya masalah kemiskinan, kebodohan. Ya, betul-betul. Kemudian ditambah lagi tadi saya tambah-tambahan itu adalah narkoba. Masih banyak masalah sosial, masalah narkoba, bahkan masalah radikalisme. Ya. Itu yang kita hadapi sekarang ini. Jadi musuh kita itu adalah ya kemiskinan sekarang ini. Ya. Kemudian kebodohan. Kemudian termasuk narkoba itu, dan termasuk juga yaitu tadi radikalisme. Lalu bicara masalah narkoba, saya kira ini menjadi masalah nasional. Ya, masalah nasional yang ini memang sudah agak kronis ini. Ya. Penanganannya harus ya betul-betul melibatkan seluruhnya. Jadi memang musuh kita ini yang dari luar itu, kalau dengan senjata, kalau dengan tentara tidak bisa, maka untuk menjajah Indonesia ini, satu-satunya diantaranya ya budaya dan narkoba. Ya, ya. Narkoba, kalau budaya saya kira ya tidak terlalu lah budaya. Tapi kalau narkoba ini merusak seluruhnya. Apalagi penggunanya ini yang jadi sasaran adalah generasi muda. Di mana generasi muda ini adalah generasi yang akan meneruskan stafet kepemimpinan kita. Kalau generasi muda ini semua kena wabah ini, narkoba ini, nah mungkin negara kita ini nanti ya dipimpin oleh orang-orang yang teler-teler itu. Ya mudah sekali negara lain itu masuk Indonesia ini, menjajah Indonesia. Ya. Jadi satu-satunya negara itu
Di samping ya, memang kita tidak menyalahkan negara lainnya, ya. Tapi ada misi itu. Jadi kita jangan lengah bahwa penjajah itu tidak hanya penjajah fisik, ya. tetapi juga melalui budaya, kemudian narkoba itu. Bahkan narkoba sekarang ini yang banyak itu adalah narkoba yang dari luar, pasokan dari luar. Betul. Cuma kita ini menjadi korban. Korban kadang-kadang ya pengedar, menjual, ya memang menggiurkan, memang ya harganya mahal, untungnya banyak. Ya. Kemudian yang menjadi korban, yang pembelinya ini hanya sebagai konsumsi saja. Akibatnya itu akan rusak hidupnya, rusak jasadnya, rusak masa depannya, rusak keluarganya. Dan bahkan itu lama-lama akan menjadi korban kematian nanti karena narkoba. Tidak husnul khotimah lagi matinya. Nah, itulah tidak husnul khotimah. Husnul khotimah itu yang dicari memang. Betul. Jadi jangan sampai kita itu Ijazah meninggal terakhir, dunia, kita su'ul khotimah. Apa itu, Pak? Jelek. Yang terakhir. Nih, Yang ijazahnya elek. husnul itu bagus. Ya, husnul khotimah bagus pungkasannya, terakhir itu. Jadi kalau kita sudah, misalnya kalau muda, ya katakanlah muda, mungkin ada yang kena narkoba, silahkan. Tapi segera tobat itu. Tahu. Jangan sampai nanti malaikat datang, mau datang, itu masih terus narkoba. Itu su'ul khotimah nanti. Tapi kalau sudah tobat, insya Allah itu nanti husnul khotimah. Amin. Itu yang harus ya secara cepat ya, harus disadari ya Pak Ghazali ya. Pak Kris, sekarang generasi milenial kita sedang berhadapan dengan satu lagi kecanduan. Gadget. Ya, gadget itu membuat mereka kecanduan. Apakah ini semacam euforia karena ini sesuatu teknologi yang baru? Tapi kalau kita tahu Pak, arek lahir iku dikai HP ya ibu iki sing kacau iki. Kadang-kadang kita juga melihat sebuah kebiasaan buruk yang sedang dijadikan sebuah budaya. Nah, bagaimana menyeimbangkannya Pak Kris? Apakah ini juga perlu ya semuanya euforia, semuanya lagi asik gitu sama teknologi ini ketika jarak antara negeri ini dan negara lain menjadi pendek ya. Terus kemudian kita bisa menyebarkan informasi apapun. Lek biyen mungkin sengelek-elek kuwi iso disimpen, ojo ditokno, saiki malah dituwokno nang status FB mungkin di medsos. Seperti itu, Pak. Ini kan ada sebuah kebudayaan baru. Ya. Ya, Pak Kris. Gimana agar anak-anak milenial juga tidak merasa kadang-kadang kalau mereka merasa kono itu kan mereka merasa ada gap ya di antara mereka. Tetap ada benang merah tetapi juga tidak meninggalkan akar gitu loh. Mungkin seperti itu Pak Kris. Gimana Pak Kris? Gadget itu netral. Ya. Jadi sangat tergantung siapa penggunanya. Ya. Seperti peribahasa mengatakan tergantung pada man behind the gun. Tergantung siapa dan bagaimana menggunakannya. Nah, masalahnya adalah ada kecanduan, ada faktor edik di dalam penggunaan gadget. Bahkan penelitian terbaru menunjukkan pecandu gadget itu bukan anak-anak loh. Pecandu gadget itu justru orang-orang yang seusia saya, penjenengan. Ya. Karena apa? Ini adalah usia yang mengalami semua perubahan teknologi, ya. Mulai dari mesin tik sampai dengan laptop, sampai mulai dari telepon yang tadinya diongkel begitu, sampai dengan gadget yang tampak wajahnya bisa video callan, itu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak mampu menjadi teladan buat anak-anak. Ya. Gadget itu harganya makin lama makin mahal. Yang bikin mahal bukan harganya ketika baru beli, tetapi cara penggunaannya. Nah, anak-anak harus kita ajarkan supaya gadget ini bukan lagi menjadi barang yang makin lama makin mahal, tapi sebaliknya makin lama makin membantu. Contoh, beli gadget. Contoh. Iya. Ntar kita ini lagi. Pemirsa penasaran dengan contoh yang akan diberikan oleh Pak Kris, maka jangan kemana-mana, kita akan ketemu selain satu ini.
Wancine ambangun ayo guyub rukun tuwa muda ayo jada makarya membangun negara jancuk tali wondo ambangun desa ambangun jiwa manunggal cipta rasa budi karsa riluhuring negara kelawan bangsa kare sambi gelang Indonesia merdeka. Wancine ambangun ayo guyub rukun tuwa muda ayo jada karya ambangun negara jancuk tali wondo ambangun desa ambangun jiwa manunggal cipta rasa budi karsa riluhuring negara kelawan bangsa kali sambi gelang Indonesia merdeka. Baik, pemirsa Dhamma TV, masih penasaran dengan contoh yang diberikan oleh Pak Kris? Ya baik, Pak Kris, apa contohnya itu tadi Pak Kris? Kita sambung Contohnya aja. kita beli smartphone, harganya 3 juta. Ya, Ya, nah setiap bulan smartphone itu hanya kita pakai untuk menghabiskan paketan. ya, Katakanlah rata-rata 50.000. Jadi harga gadget itu sebenarnya bukan berkurang tapi bertambah. ya, Setiap bulan dia akan bertambah 50.000 kali 12 berarti 600. 600. Jadi dalam waktu 1 tahun gadget 3 juta tadi sudah menjadi 3.600.000. Coba kita bayangkan. Tetapi gadget yang sama bisa juga kita permurah harganya ketika dengan gadget itu 1 bulan kita bisa mendapatkan income katakanlah 2 juta. Karena gadget ini juga alat untuk bekerja. ya, Ya, kalau tiap bulan dia mendapatkan 2 juta, nggak sampai 2 bulan udah impas. ya, Dan setelah itu gadget ini hanya akan mendatangkan keuntungan. ya.
bagi pemakainya. Nah, ini persepsi anak-anak harus disadarkan, para pemuda kita harus disadarkan bahwa gadget ini jangan menjadi penguasa atas kita. Hardware-nya sudah smart, software-nya, aplikasi yang ada di dalamnya itu semua sudah smart. Maka brainware-nya, pemakainya itu juga harus smart. Ya. Nah, selama kita bisa menggunakan gadget itu dengan smart, maka gadget itu justru menjadi berkah buat kita. Oke, sepakat. Bukan menjadi laknat lagi. Nah, itu. Sepakat. Iya. Baik, setuju Pak Kris, Pak Mahmud. Bagaimana pendidikan dasar nih secara Islam nih dengan teknologi kekinian? Ya apa cara khotbah? Kan gak mungkin koyok biyen seharusnya lo ya. Dengan teknologi kekinian itu. Lah wong arek takon di Google aja bisa kok, mau cerita sejarah apa aja wis langsung klik. Gimana Pak? Khotbah itu Kalau apa kita bicara masalah pendidikan, itu tidak lepas daripada guru. Guru atau dosen itu hanya memberikan ilmu saja, teori saja kepada mahasiswa atau kepada muridnya. Pada suatu saat akan ditinggal oleh mahasiswa atau muridnya. ditinggal maksudnya apa? Lu pinter gitu? Artinya sudah tidak terlalu kepada guru. Wong lebih pandai daripada itu guru masih ada, yaitu Google. Gitu. Jadi murid itu sudah semuanya itu melihat Google. Ya, Mbah Google. Nah sekarang bagaimana biar guru dan ya pokok pengajar itu biar dikenang oleh muridnya. Maka berilah yaitu yang namanya akhlak. Oke. Akhlak. Akhlak. Dengan akhlak budi pekerti itulah guru itu nanti akan dikenang. Betul. Kalau hanya mengandalkan ilmu yang diberikan itu saja akan ditinggalkan. Karena anak-anak itu lebih percaya pada Google, lebih pandai Google. Wow. Apa saja yang ada di situ. Betul. Ini harus disadari ya Pak ya. Harus disadari sekarang ini, harus dirubah sekarang. Ya. Maka sekarang muatan-muatan moral, ya muatan-muatan di pendidikan sekarang sudah semua mata pelajaran mengarah kepada pendidikan akhlak, moral, etika, etika. Ini tujuannya untuk yaitu menghambat atau membentengi daripada hal-hal yang kurang baik termasuk narkoba dan sebagainya ini. Moral itu memang yang sekarang ini dibutuhkan. Ya. Sebab memang kalau ini ya sekarang ini kan pendidikan ini ya yang banyak ya pendidikan ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu di Indonesia ini maju, tapi tidak sampai kepada yang arif, kearifan. Apa itu Pak kearifan itu? Ya ilmu itu yang betul-betul digunakan kearifan. Arif itu bahan baik tuh. Yang intinya baik itu wisdom lah. Wisdom. Jadi ilmu itu maju di Indonesia, teknologi maju, tapi belum sampai ke yang nama kearifan. Wisdom, ya. Maka banyak orang yang pinter tapi gak bener. Betul. Iya tuh. Gak bener lantrep lah orang Jawa ngomong, tidak benar, tidak proporsional, tidak harmonis dengan alam. Banyak lebih baik orang bodoh tapi bener sekarang ini. Siapa contohnya Pak? Loh. Coba contoh. Kalau orang bodoh masih bisa cepat bisa, tapi kalau orang pinter, gitu, kalau pinter itu tidak benar itu sulit gitu. Iya. Sebab sudah ngerti itu. Banyak orang pintar tapi punya cita-cita rendah. Sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya masuk tahanan KPK. Itu kan contohnya ya, itu. Gitu. Tuhannya duit. Tadi saya tidak berani nyampaikan itu. Terus terang aja Pak kalau di Manage Your Mind ini kan pengenalan diri nih. Saya sungkan lah, sungkan. Ojo tak, nggak apa-apa. Ya, kena KPK. Tuhan kita itu kan harta, tahta, ya kan? Iya. Tambahannya cinta Pak ya. Asmara. Loh, karena asmara juga nih kayak. Itulah kita salah untuk menuhankan sesuatu tanpa memahami tentang hukum hakikat. Saya rasa begitu ya Pak. Ya. Tadi berbicara tentang masalah guru Pak. Guru adalah salah satu pahlawan harusnya. Iya. Pahlawan. Dalam kita semua gitu, kita Ya. punya guru-guru yang kita anggap, wah beliau ini dulu memberikan suatu kesan mungkin ya Pak ya, sama kita benar katanya Pak Mahmud nih, ada kesan
Nah ini loh Pak, guru seni iso digugulan ditiru karena modelnya zaman sekarang kan guru tuh cuma mentor akhirnya. Ya. Tapi saya lihat menteri baru nih, Mas Menteri ini yang baru nih, Mas Nadiem apa siapa ini? Nadiem Makarim. Ini kan dia juga menyadari bahwa peran guru sekarang itu jauh dari apa yang menjadi makna dari iso digugulan ditiru. Karena ternyata guru ini ingin membantu tapi dia terlibat dalam administrasi, laporan, dia ingin mendekat ke murid-murid dengan karakter. Kalau kita dulu Ya, karakter. ya Pak ya, dengan guru kita iso ngobrol enak gitu. Sekarang itu semuanya stres kayaknya guru-guru ini. Apakah guru juga seharusnya kita kembalikan pada potensi bahwa mereka juga seorang pahlawan bagi kita Pak Kris? Itu kemelekatan yang baru, Bu Sadana. Iya. Kemelekatan yang baru adalah ketika kita menjadikan birokrasi, administrasi itu sebagai dewa-dewa, berhala-berhala, Tuhan-Tuhan modern. Yes. Nah, mereka bukan lagi menjadi alat bantu, tetapi justru mereka yang menguasai kita, termasuk guru-guru, Ya. murid-murid. Bagaimana kita bicara tentang kualitas manusia yang multidimensi, sementara alat ukur yang dipakai itu adalah alat-alat ukur yang sangat terbatas dimensinya. Ya. Hanya dilihat dari angka, hanya dilihat dari grafik, itu misalnya. Ini berbahaya sekali. Kenapa orang-orang zaman dahulu tidak ada ilmu administrasi, tidak ada birokrasi yang terlalu terlalu rigid, tetapi mereka bisa menjadi orang-orang hebat. Ya. Sastra-sastra kita di Indonesia itu luar biasa. Tahun 1348, Empu Tantular menghasilkan Sutasoma yang merekatkan kembali keretaan antara penganut Siwa dengan Buddha. Yeah. Itu. Ini kan luar biasa melalui kitab Sutasoma, Sloka 139, bait yang kelima, Raneka Datu Winuwus, Wara Buddha Wiswa, Bineki Rakwaring Apan, Kena Parwanosen, Mangkang Jinatwa kalawan siswa tatwa tunggal, Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. Itu karena ada relasi yang erat satu dengan yang lain. Ya. Maka perbedaan itu menjadi cair, bahwa kita berbeda, tentu saya dengan Pak Mahmud berbeda, dengan panjenengan juga berbeda. Tapi kan perbedaan itu bukan lagi menjadi momok, monster yang menakut-nakuti kita dalam. Saya guyon kekel-kekel kalau sama Pak Mahmud ini. Kami secara agama berbeda, secara iman berbeda, Kopiahnya tapi beda, kopiahnya podo Oh, tapi. sama. tapi relasi akrab. Nah, itu. Ya. Baik, ini waktu yang akhirnya memutuskan diskusi kita, tapi asik banget. Saya merasa asik banget. Suatu saat nanti kita akan diskusi lagi. Mungkin yang perlu kita sepakati, apakah kita harus mengajarkan Pak, bahwa ada suatu tujuan dari setiap manusia adalah tujuan luhur dan mulia. Membela yang baik dan benar itu tadi. Ya. Dan tentunya sebuah perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Ya. Itu yang harus disadari bersama. Ya. Dan sebaiknya kita menjadi pahlawan itu sendiri. Pahlawan. Jiwa kita harusnya seperti itu. Apakah ini disepakati bersama? Sepakat. Ada tambahan Ya. Pak mungkin dari Pak Mahfud Pak? Sepakat. Semuanya itu harus didasari satu, yaitu kepedulian. Kepedulian, dan kepedulian itu harus bersumber dari cinta tanah air. Oke, ya. Itu intinya di cinta tanah air itu. Ya. Yo, lega cinta. Pak Kris, tambahin lagi Pak Kris. Iya, cinta tanah air itu ekspresinya banyak. Ya. Ya, termasuk menghargai keragaman, menghargai perbedaan yang ada. Karena tanah air kita khususnya itu adalah tanah air yang eksotik, luar biasa cantik, tetapi sekaligus juga perkasa. Wow. Iya, maka banyak yang menginginkan. Ya. Nah, kita harus cerdas, kita harus bijaksana, terlebih kita harus rukun, ya, bijaksana, saling berelasi di dalam cinta. Ya.
Bahkan mungkin ini kontribusi kita kepada bumi sebagai bagian dari masyarakat bumi, seperti itu ya Pak ya. Ojo perang Pak yo, capek deh perang kayak yang di sana. Kak Mari-mari. Lah apa sih perang? Baik pemirsa Dama TV, waktu juga yang harus kita akhiri karena pembicaraan sebenarnya semakin asik, semakin seru. Tapi saya berharap bisa bertemu dengan Pak Kris dan Pak Mahmud di lain waktu, kita ngobrol lagi yang seru dengan tema yang berbeda. Baik, kesimpulannya sudah kita bahas itu tadi. Jadi bersyukurlah kita hidup di sebuah negeri yang indah dan bukan sebuah alasan untuk tidak bahagia ketika hidup di sini. Tapi yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, perbedaan itu ternyata indah, tapi kita punya persamaan sebenarnya, di mana welas asih, saling peduli. Jadilah pahlawan, membela yang baik dan benar sesuai dengan bendera kita merah putih. Dan tentunya kepedulian adalah hal yang utama. Kita harus peduli yang di sekitar kita dulu saja, sehingga ketika itu kita bangkitkan di dalam diri kita, kita menjadi manusia-manusia yang kelak menjadi seorang yang arif dan bijaksana, dan kita akan memberikan warna bagi dunia dari negeri ini untuk bumi. Baik, terima kasih atas perhatian pemirsa Dama TV. Kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi, peserta kru Dama TV, mengucapkan banyak terima kasih dan salam akhir saya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.